Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randita Alisya Firda dengan nomor induk 2020-20165 dari kelas B Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Terdapat banyak bentuk-bentuk perusahaan, yakni yang pertama, perusahaan perseroan terbatas atau PT. PT adalah singkatan dari perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk perusahaan yang dimana modalnya terbagi atas saham-saham dan tanggung jawab dari para pemegang saham perseroan terbatas berdasarkan pada jumlah saham yang dia miliki. Adapun alat-alat atau perlengkapan dari organisasi perseroan terbatas, yang diantaranya seperti direksi, komisaris, dan rapat umum para pemegang saham. Kelebihan dan kelemahan PT. Kelebihan dari PT adalah yang pertama, masa hidup perusahaan dapat terjamin secara kontinu. Yang kedua, para pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas. Yang ketiga, terdapat pemisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan. Kelemahan dari PT. Yang pertama adalah cukup sulit untuk melakukan penorganisasian. Yang kedua, biaya dan organisasi cukup besar. Dan yang ketiga, untuk mendirikan perseroan terbatas cukup sulit. Pembagian PT. Yang pertama, PT terbuka. PT terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang dapat menjual sahamnya kepada umum atau masyarakat melalui pasar modal. Jadi, saham perseroan terbatas ini sahamnya dapat ditawarkan kepada masyarakat umum dan dijualnya melalui bursa saham. Yang kedua adalah PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang dimana modalnya berasal dari orang-orang tertentu. Seperti misalnya pemegang saham dari perusahaan tersebut hanya dari keluarga dan kerabat ataupun dari kalangan tertentu dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Bentuk perusahaan yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Sekutu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sekutu aktif atau sekutu komplementer. Adalah sekutu yang menjalankan perusahaan dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Artinya, semua kebijakan perusahaan dijalankan oleh sekutu aktif. Sekutu aktif sering juga disebut sebagai perseroan kuasa atau persero pengurus. Yang kedua, sekutu pasif atau sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyertakan modal dalam persekutuan. Jika perusahaan menderita rugi, maka hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan dan begitu juga apabila untung. Uang mereka memperoleh terbatas tergantung modal yang mereka berikan. Kelebihan dan kelemahan persekutuan komanditer. Kelebihan persekutuan komanditer, yakni yang pertama, mudah proses pendiriannya. Yang kedua, kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Yang ketiga, persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Yang keempat, dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik. Dan yang kelima, sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik. Karena bagi sekutu diam, akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencarikan modalnya kembali. Kelemahan persekutuan komanditer. Yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu, karena banyak tergantung dari sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Dan yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Bentuk perusahaan yang ketiga adalah perusahaan dengan firma. Firma merupakan badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota
dengan membandingkan sesuai akta sewaktu pendiriannya. Kelebihan dan kelemahan firma. Kelebihan firma yakni yang pertama, pendirian usaha tidak memerlukan akta. Yang kedua, bisa dengan mudah mendapatkan kredit usaha. Yang ketiga, kebutuhan modal lebih mudah untuk dipenuhi secara lebih baik dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang keempat, setiap anggota firma mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Kelemahan firma yakni yang pertama, seorang anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab dalam persekutuan firma tidak terbatas. Yang ketiga, resiko perselisihan cukup tinggi. Dan yang keempat, jika ada hutang yang belum dibayar, maka setiap anggota firma wajib untuk membayar hutang tersebut dengan harta pribadi. Bentuk perusahaan yang keempat adalah koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Kelebihan dan kelemahan koperasi. Kelebihan koperasi yakni yang pertama, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Misalnya koperasi pertanian mendirikan pabrik penggiling padi. Maksudnya adalah laba atau sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Agar koperasi berjalan, anggota harus berperan ganda. Anggota harus aktif dalam menyimpan dana koperasi dan melakukan pinjaman kepada koperasi. Yang ketiga, dasar sukarela. Orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Maksudnya adalah seseorang yang akan menjadi anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena terpaksa, melainkan keinginan sendiri untuk memperbaiki hidupnya. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan anggota. Maksudnya, di dalam koperasi menitik beratkan untuk kepentingan anggota, bukan individu. Karena tanpa anggota, koperasi tidak akan berjalan. Kelemahan koperasi. Yang pertama adalah keterbatasan di bidang permodalan. Bagi koperasi yang baru saja berdiri, mungkin akan mengalami sedikit kesulitan modal untuk dapat berkembang. Yang kedua, daya saing lemah. Jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota koperasi memiliki kesadaran penuh dalam berkoperasi, seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi. Yang keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggota dan masalah lainnya. Kesimpulannya, jadi bentuk-bentuk koperasi itu bermacam-macam, mulai dari perusahaan terbatas, persekutuan komanditer, persekutuan dengan firma, dan juga koperasi. Di dalam masing-masing perusahaan terdapat keunggulan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dengan ini, saya telah menjelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan atau bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.